Sebelumnya perkenalkan nama saya Teresia Cleo Putri Lumbanturuan. Di video pembelajaran ini saya akan membahas tentang peradilan tata usaha negara, dimulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Jadi, peradilan tata usaha negara adalah suatu badan sebagai tempat warga masyarakat mencari keadilan dan harapan dapat memperoleh keadilan itu. Sebab, ada kalanya aparat pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan membuat keputusan yang melampaui batas wewenangnya, atau ada kekeliruan dalam menerapkan peraturan hukumnya saat menyelesaikan suatu masalah tertentu yang konkret, sehingga akibatnya ada warga masyarakat yang dirugikan oleh keputusannya itu. Peradilan ini mempunyai wewenang yudikatif, yaitu menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, dasar-dasar peradilan tun. Dasar hukum lahirnya peradilan tun adalah selain amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ada undang-undang khusus dan peraturan-peraturan khusus tentang pelaksanaan peratun, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Jungto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Jungto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 tentang penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada tanggal 14 Januari 1991 sehingga peradilan tun dapat efektif dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya. Adapun beberapa karakteristik dari peradilan tata usaha negara ini yang bisa dijadikan perbedaan dengan peradilan-peradilan yang ada di Indonesia lainnya. Di antaranya adalah pada berlakunya beberapa asas peradilan tun, yaitu yang pertama, asas praduga rekmatik. Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap rekmatik sampai adanya pembatalan. Lalu yang kedua, asas pembuktian bebas. Artinya, hakim yang menetapkan beban pembuktian. Hal ini berbeda dengan ketentuan pasal 1865 BW. Lalu yang ketiga, asas keaktifan hakim atau dominus litis. Keaktifan hakim dimaksudkan untuk mengimbangi kedudukan para pihak karena tergugat adalah pejabat tun, sedangkan penggugat adalah orang atau badan hukum perdata. Lalu yang terakhir, asas keputusan pengadilan. Asas ini mempunyai kekuatan mengikat. Selanjutnya yaitu organisasi tata usaha negara. Pada pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 merumuskan pengertian sengketa tata usaha negara sebagai sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Dengan demikian, keputusan tata usaha negara merupakan dasar berakhirnya sengketa tata usaha negara. Pada pasal 1 angka 3 merumuskan keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang meliputi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Selanjutnya yaitu upaya administrasi. Ada dua hal macam dalam upaya administrasi ini, yaitu yang pertama, banding administratif, yang dimana dalam hal penyelesaiannya dilakukan oleh instansi atau instansi lain, maka prosedur itu disebut banding administratif. Lalu yang kedua yaitu prosedur keberatan, yang dimana dalam hal penyelesaiannya dilakukan oleh instansi yang sama, yaitu pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara. Maka prosedur yang ditempuh disebut keberatan. Keberatan dapat diajukan langsung kepada atasan penggugat, langsung, dan banding administratif diajukan kepada atasan dari atasan langsung penggugat. Selanjutnya yaitu kompetensi absolut peradilan tata usaha negara. Mengenai kompetensi peratun, dikenal ada dua kompetensi, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Mengenai kompetensi absolut, ada pada pasal 47
dan diperjelas pada pasal 1 angka 10 serta pasal 3, yaitu Peratun bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tun, di mana sengketa tun adalah sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, serta sikap diamnya pejabat, yang seharusnya pejabat tersebut mengeluarkan keputusan tun, tapi dia tidak mengeluarkannya. Sedangkan kompetensi relatif adalah menyangkut wilayah hukum terjadinya sengketa tun tersebut. Pada pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, Junto Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, Junto Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 menyebutkan pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Dan pasal 1 angka 7 merumuskan keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Selanjutnya yaitu adanya tenggang waktu menggugat. Berdasarkan ketentuan pasal 55, tenggang waktu mengajukan gugatan adalah yang pertama bagi yang dituju dengan sebuah keputusan tata usaha negara, yaitu 90 hari sejak saat keputusan tata usaha negara itu diterima. Yang kedua, bagi pihak ketiga yang berkepentingan, yaitu 90 hari sejak saat keputusan tata usaha negara itu diumumkan. Lalu adanya hak gugat. Berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat 1 yang dapat bertindak sebagai penggugat adalah yang pertama, orang atau badan hukum perdata, lalu yang kedua, yang kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara. Dengan begitu, harus ada hubungan kasual antara keputusan tata usaha negara dengan kerugian atau kepentingan. Dalam hukum administrasi, kita belum ada suatu ketentuan yang tegas tentang sifat hubungan kasual tersebut. Lalu yang terakhir yaitu petitum. Berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat 1, petitum pokok adalah agar keputusan tata usaha negara tersebut dinyatakan tidak sah atau batal. Jadi, persoalan utama ialah pembatalan keputusan tata usaha negara. Sebagai petitum tambahan adalah ganti rugi dan rehabilitas. Tuntutan ganti rugi dibatasi jumlahnya. Rehabilitas hanya berlaku untuk sengketa kepegawaian yaitu pemulihan hak sebagai pegawai negeri. Dalam hal rehabilitasi tidak dapat dilakukan secara penuh. Pejabat yang harus melakukan rehabilitasi dapat dibebani suatu kewajiban kompensasi sebesar antara Rp100.000 sampai dengan Rp2.000.000. Sedikit tambahan dalam memahami peratun juga harus dipahami siapa subjek dan apa objek tata usaha negara. Dalam Undang-Undang Peratun telah dijelaskan bahwa subjek dari sengketa tata usaha negara adalah orang atau badan hukum yang terkena atau dirugikan akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Menyangkut subjek sengketa tata usaha negara mengenal asas aksio popularis, sedangkan objek dari sengketa tata usaha negara adalah keputusan tata usaha negara itu sendiri, yaitu keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat negara baik di tingkat pusat atau daerah bersifat konkret, individual, dan final. Pemahaman tentang konkret adalah jelas tentang apa surat keputusan tersebut dikeluarkan. Individual adalah jelas subjek hukum yang dimaksud atau terkena keputusan tata usaha negara tersebut. Sedangkan final adalah tidak perlu persetujuan dari pejabat lainnya karena itu sudah merupakan kewenangan badan atau pejabat tata usaha negara tersebut. Jadi begitulah pembahasan tentang peradilan tata usaha negara. Sekian dari saya, terima kasih.